Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahmadani dengan NIM 22016097, mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Udra Ermawati Arif MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari keterampilan berbicara, yaitu diskusi. 1. Pengertian diskusi. Diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Menurut Isjoni, diskusi adalah salah satu strategi belajar mengajar yang dilakukan seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini, orang berinteraksi antara dua atau lebih individu saling tukar-menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. 2. Langkah-langkah diskusi. Langkah-langkah diskusi ini terdapat dua fase. A. Fase persiapan. Diskusi yang baik tidak akan terjadi begitu saja, artinya asal membagi kelompok-kelompok kecil lalu disuruh berdiskusi saja. Hal itu membutuhkan persiapan yang cermat. Fase persiapan ini biasanya terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Mempelajari subjek area yang akan didiskusikan. 2. Membagi peserta menjadi kelompok-kelompok dan memberi pengarahan siapa menjadi apa. 3. Menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu. 4. Mengidentifikasi hasil-hasil belajar apa yang seharusnya dikuasai peserta. 5. Menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang akan dipecahkan dalam diskusi. 6. Menyiapkan dan membagikan bahan-bahan kepada peserta. 7. Mengembangkan agenda yang mencakup semua poin yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah. 8. Mengatur ruangan dan tempat duduk, papan tulis, dan alat-alat bantu yang akan dipergunakan. B. Fase pelaksanaan. Fase diskusi seperti pembukaan diskusi, membuat outline singkat situasi yang akan didiskusikan. Dalam fase pelaksanaan ini juga terdiri atas beberapa langkah, yaitu 1. Pembukaan diskusi. Dalam pembukaan diskusi yang perlu diperhatikan adalah penciptaan prakondisi sehingga perhatian dan sikap mental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada hal-hal yang akan dibicarakan dalam diskusi. 2. Penutupan diskusi. Agar para peserta menjadi mantap dan tidak merasa mengambang akan hasil diskusinya, maka dalam penutupan diskusi segera dibuatkan rangkuman dan kesimpulan yang tepat dan jelas. Kalau terpaksa dalam menyimpulkan diskusi itu terjadi kompromi, maka jangan biarkan diskusi itu menjadi terkantung-kantung. 3. Hambatan dalam berdiskusi. Hambatan dalam berdiskusi biasanya adalah setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Beberapa sikap yang menghambat dalam proses diskusi yaitu 1. Sikap yang ingin menguasai proses jalannya diskusi. 2. Sifat egois antar peserta diskusi. 3. Kurangnya pengetahuan awal siswa. 4. Tidak adanya rasa saling menghargai antar peserta dan pendengar diskusi. 4. Tempat duduk berdiskusi. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, terutama di dalam kelas. Di kelas, format tempat duduk dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Ada beberapa jenis tempat duduk dalam berdiskusi. 1. Beberapa baris menghadap guru dan papan tulis atau layar. Pesan utama susunan ini adalah otoritas guru sebagai pemberi pelajaran. 2. Berkelompok-kelompok atau kluster adalah susunan di mana kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang sama rata, di mana siswa duduk melingkar di dalam masing-masing kelompok. 3. Berpasangan atau pairs, seperti susunan baris tradisional, namun tidak sendiri-sendiri, melainkan berpasangan. Dalam susunan ini, siswa tetap dapat bekerja sama, namun dengan tetap mudah memperhatikan guru sebagai otoritas utama. 4. Bentuk U adalah susunan di mana tempat duduk siswa membentuk huruf U menghadap ke guru yang berada di tengah sehingga jarak interaksi semua siswa pada guru adalah sama. 5. Manfaat berdiskusi. Diskusi kadang dipandang sebelah mata. Saat tidak ada diskusi, guna menyamakan persepsi maka materi atau bahan tidak tersampaikan dengan baik. Bukannya pemahaman yang diperoleh, melainkan kebingungan karena informasi yang didapatkan simpang siur. Manfaat yang didapatkan dari diskusi diantaranya 1. Membiasakan sikap menghormati dan saling menghargai. 2. Dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. 3. Melatih untuk berpikir kritis. 4. Dapat menumbuhkan kreativitas. 5. Melatih kemampuan berbicara di depan umum. 6. Unsur berdiskusi. Ada beberapa unsur dalam berdiskusi, yaitu 1. Unsur materi. Masalah yang didiskusikan merupakan suatu persoalan yang dibahas oleh peserta diskusi untuk dipahami, diketahui sebab-sebabnya, dianalisis, dicari jalan keluar atau solusinya, diambil keputusan yang tepat, terbaik di antara yang baik atau tak baik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
Masalah adalah persoalan yang ada antara harapan dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kegiatan diskusi merupakan suatu upaya untuk mengemukakan cara menghilangkan, mengatasi, dan memperkecil jarak antara harapan dengan kenyataan. Kriteria masalah yang layak didiskusikan antara lain: 1. Menarik perhatian peserta. 2. Aktual dan menjadi pembicaraan umum. 3. Berguna bagi peserta, masyarakat, atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Baru, yaitu belum ada atau belum dibahas sebelumnya. 5. Langka, jarang ada atau kesempatan atau problemanya. 6. Menyangkut kebijakan untuk umum atau penting sebagai public figure. 7. Mengandung alternatif pendapat multimediasional. 8. Membutuhkan pertimbangan yang matang untuk penentuan keputusan. 2. Unsur manusia. Manusia sebagai pelaksanaan terdiri dari 1. Moderator. Moderator bertugas membuka, memperkenalkan pemrasaran dan notulis, membacakan tata tertib, mengarahkan dan mengatur arus pembicaraan, menyampaikan kesimpulan, serta menutup diskusi. 2. Notulis. Notulis bertugas mencatat hal-hal penting dalam diskusi yang baik teknis maupun materi pembicaraan. 3. Peserta. Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. 3. Unsur perlengkapan. Perlengkapan atau penyaji bertugas menjelaskan isi permasalahan telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk makalah. Perlengkapan terdiri dari perlengkapan dalam pelaksanaan diskusi meliputi pemilihan tempat yang akan dilakukan dalam diskusi, sarana seperti LCD, viewer, dan sebagainya. 7. Jenis diskusi. Ada beberapa jenis diskusi yang terdiri dari 1. Seminar. Seminar bisa diartikan sebuah bentuk pengajaran akademis atau pembahasan masalah secara ilmiah, baik diberikan di sebuah universitas oleh organisasi tertentu atau diberikan oleh profesional. Seminar biasanya fokus pada suatu topik tertentu yang khusus, atau sama seperti training, di mana mereka yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Namun, seminar seringkali dilaksanakan dalam bentuk dialog dengan moderator, atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang formal. Kadang kala ada session debat dan ada kala berbagi pengalaman, walaupun topik yang dibahas adalah masalah sehari-hari. 2. Training. Training bersifat learning by doing, dipandu oleh si pelatih dan Anda praktik apa yang diajarkan. Ini bagus untuk Anda yang ingin menguasai sebuah topik tertentu. Misalnya ada pelatihan bisnis online, Anda akan belajar bukan sebatas teori, melainkan ada juga pasti praktek. Mulai dengan reach keyword, mengetahui jumlah pesaing, membuat website, artikel marketing, branding, dan lain-lain. 3. Sarasehan atau simposium. Pengertian simposium sebagai pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Secara umum, simposium adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium menampilkan beberapa orang pembicara dan mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dan topik yang sama. 4. Diskusi panel. Panel merupakan salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang sesuatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel dibawakan oleh 3-6 orang yang dianggap ahli yang dipimpin oleh seorang moderator. 5. Rapat. Rapat merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. 6. Kongres. Kongres dapat didefinisikan sebagai berikut: pertemuan besar para wakil organisasi atau politik sosial profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. 7. Muktamar. Pada dasarnya istilah muktamar memiliki makna yang sama dengan istilah kongres, musyawarah, atau konferensi. Hanya saja istilah ini lebih dikenal di kalangan organisasi Islam, misalnya Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. 8. Pembekalan. Pembekalan juga merupakan suatu bentuk pertemuan yang bertujuan memberikan pendidikan dan pelatihan atau diklat kepada para peserta agar mereka memiliki wawasan yang lebih luas berkaitan dengan lingkup kerja mereka. 9. Konferensi.
Kongres adalah suatu bentuk pertemuan yang umumnya dihadiri oleh wakil-wakil cabang suatu organisasi atau individu untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Misalnya Kongres Wanita Katolik Indonesia, Kongres Partai Amanat Nasional, Kongres Partai Persatuan Pembangunan, Kongres Ikatan Dokter Indonesia, dan sebagainya. 10. Lokakarya. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. 8. Praktik diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Pengenalan dan ucapan selamat datang adalah praktik diskusi. Misalnya, 1. Pengantar isi dalam diskusi, 2. Menciptakan situasi saling percaya, 3. Penjelasan tentang jalannya diskusi, 4. Diskusi, 5. Rangkuman, 6. Penutup notulen. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang materi diskusi. Banyak salah, saya mengucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.